Bus pariwisata terbakar di Tol Wiyoto Wiono arah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Seluruh penumpang berhasil selamat. Sebanyak 30 personil petugas Gulkarmat Jakarta Timur dikerahkan untuk memadamkan api. Dugaan sementara bus yang mengangkut rombongan asal Banjar, Kalimantan Selatan ini mengalami pecah ban sebelum akhirnya mengeluarkan percikan api dan membakar seluruh bus. Sementara api berhasil dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Seluruh penumpang bus berjumlah 54 orang selamat dalam peristiwa ini. Sana menuju ke arah Priok, ya. Indikasi pertama dari ban belakang, ya. Ban belakang yang pecah. Nah, akhirnya supir berusaha untuk mengendalikan dan berhasil di pinggir, dia tidak di tengah, berhasil. Nah, disitulah muncul api, berhasil dievakuasi, berhasil selamat. Namun ada barang-barang berharga kemungkinan besar tidak terselamatkan. Ya. Nah, tapi untuk penumpang. Pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci, Jambi, dan Solok Selatan, Sumatera Barat. Satu kendaraan dinas terjebak di tengah material longsor. Satu unit kendaraan dinas roda 4 milik pemerintah Sumatera Barat terjebak material longsor di jalan lintas yang menghubungkan Kabupaten Kerinci, Jambi menuju Solok Selatan, Sumatera Barat. Tepatnya di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Sulak. Akibat longsor bekas tambang pasir ilegal ini, akses jalan tidak bisa dilintasi kendaraan. Antrian kendaraan pun terjadi hingga 3 km. 2 unit alat berat diturunkan Dinas PUPR Kabupaten Kerinci untuk mengevakuasi mobil dan material longsor dari badan jalan. Karena curah hujan terlalu tinggi, kejadian longsor terjadi pada jam 16.00 WIB, mengakibatkan arus lalu lintas yang menghubungkan Kecamatan Sulak, Kelurahan Suadras tidak bisa dilalui dengan kendaraan roda 2 atau roda 4. Saat ini jalan sudah bisa dilintasi kendaraan dengan sistem buka tutup. Namun pengendara harus tetap berhati-hati karena intensitas hujan di wilayah ini masih sangat tinggi. Bekas tambang pasir tanpa izin di sekitar jalan membuat jalan utama ini menjadi langganan longsor setiap curah hujan tinggi. Dari Kabupaten Kerinci, Jambi, Kapiur Gandhi, iNews melaporkan. Tidak pernah melakukan kecurangan itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Aku bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri kata kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan kecurangan itu di Vietnam. Saya rela mati. Pemirsa, kuasa hukum Peggy Setiawan hari ini menyambangi gedung Komisi Yudisial Jakarta untuk memberikan surat resmi permintaan pemantauan terhadap proses pra-peradilan kliennya. Kuasa hukum Peggy menjelaskan pra-peradilan dilakukan karena penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dinilai tidak memiliki alat bukti kuat. Kuasa hukum Peggy juga menyatakan keberatan karena tidak menerima surat perpanjangan penahanan Peggy Setiawan dan hingga hari ini dari kepolisian. Selain itu dirinya juga tak sependapat dengan tes psikologi dan lie detektor terhadap Peggy dan menyatakan polisi fokus mencari bukti kuat pembunuhan kasus Vina dan Eki. Peggy Setiawan memang klien kami, tapi dia bukan pelaku pembunuhnya. Kalau polisi bisa membuktikan, alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan, saya dukung, setuju. Tetapi tidak, hanya ijazah sama KTP, apa hubungannya? Kecuali kalau Peggy Setiawan dalam kasus ini adalah kasus pemalsuan ijazah, baru masuk di akal. Untuk itu maka saya bilang, Kepolda ini udah tangguhkan, bebaskan si Peggy, tidak ada kata lain, bebaskan. Bahkan saya bilang bukan hanya Peggy bebaskan, yang sudah menjalani terpidana itu bebaskan. Tetapi dengan cara karena ini sudah dihukum, mungkin mereka melalui jalur PK. Batas penahanan Peggy itu tanggal 10. Sekarang sudah tanggal 12. 1 hari aja itu tidak boleh loh menahan orang tanpa surat. Itu boleh dikatakan penyekapan.
Penahanan tidak sah. Orang tidak ada surat, tidak ada ininya kok. Penyekapan, boleh katakan penyekapan. Gitu loh. Kecuali kalau ada surat. Teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang, sejumlah fakta dan data mencengangkan terus hadir ke permukaan. Salah satunya adalah mantan terpidana Saka Tatal yang terus melawan. Dan berikut adalah cuplikan wawancara Aiman Wicaksono bersama Saka Tatal serta salah satu saksi kunci Liga Akbar dalam program Rakyat Bersuara. Saka tidak melakukan apa yang kemudian dituduhkan sampai kemudian diputuskan oleh pengadilan. Saka tidak melakukan. Walaupun disumpah juga sampah pocong aja suruh ke sini sekalian. Biarin biar tahu rasa. Saka pocong juga berani. Saka tidak tahu. Bahwasanya Saka aja tuh ada di rumah. Kejadiannya aja ada nggak? Saka tuh nggak tahu. Tiba-tiba diambil waktu itu, ditangkap. Iya tiba-tiba juga ditangkap nggak ada keterangan apapun. Ya ditangkap juga habis ngisi bensin. Surat penangkapan nggak ada. Saka sempat waktu itu disiksa. Sempat. Di Polda Jabar juga sempat sebenarnya pernah aja siksaan. Apa bentuk siksaannya? Dari pukulan. Apa yang dipukul? Badan. Bagian mana? Ya badan sampai diinjak, dijejak. Itu di Polres atau di Polda? Dua-duanya sebenarnya ada. Siapa yang nyiksa? Ini data baru. Polisi lain. Anggotanya, bukan penyidik. Bukan penyidik. Bukan. Kalau penyidik itu berani berjumpa karena dia nggak ikut memukulin. Tapi anggotanya. Dia pakai pakaian preman begitu ya, bukan pakai pakaian polisi. Ya ada sebagian ada yang pakai preman, ada yang pakai polisi. Berapa orang? Banyak. Bukan 1 orang, 2 orang. Lebih dari 5 orang? Lebih. 10 orang? Tiap pagi, tiap apel propos tuh, orang tuh bergiliran masuk. Tiap datang tuh, udah pasti dipukulin. Ini penting untuk kemudian menjadi bahan penyelidikan. Ya, tapi jangan terlalu dipaksa ya. Betul. Gimana saya? Tiap hari tuh, kayak gitu. Tiap hari disiksa? Tiap hari. Tiap habis apel propos, pagi. Badan? Ya diinjak-injak, dipukulin. Sampai kepala aja dipukul pakai gembok. Kepala dipukul pakai gembok, di bagian mana? Kepala. Di bagian mana? Belakang, depan? Kepala semuanya. Yang dewasa Berkali-kali? Berkali-kali sampai bocor. Iya. Karena udah nggak kuat lagi sama siksaan itu. Udah nggak bisa nahan siksaan. Saka dikasih makan waktu itu? Saka kayak kasih makan, tapi ngasih makannya nggak sewajarnya. Dilempar di lantai. Kalau nggak dimakan, bakal dipukulin lagi. Jadi piring berisi nasi dan lauknya? Bukan piring. Jadi nasi bungkus. Nasi bungkus? Waktu di Polresta itu. Sudah dibuka karetnya, dilempar? Dilempar. Jadi berantakan? Nasi berantakan di lantai. Dan Saka makan dari lantai itu? Iya. Kalau nggak dimakan dipukulin lagi. Minum dikasih? Minum juga pernah sempat dikasih air kencing, suruh diminum. Mohon maaf? Air kencing. Air Suruh kencing diminum. siapa? Polisi nggak tahu dari mana itu. Taunya dari mana kalau itu air kencing? Orang saya yang ngerasain, diputerin semua. Dan Saka minum? Saka minum tapi dibuang lagi, dimuntahin, nggak bisa. Tapi sempat masuk mulut dimuntahin? Iya. Tanya dulu, Liga keberatan nggak kalau maskernya dibuka? Pakai ini? Boleh kalau gitu sih. Baik, ini pertama kali Liga membuka masker ya? Baik. Belum pernah Liga membuka masker seperti ini eksklusif ya? Liga boleh di dekat. Kenapa Liga kemarin-kemarin nggak pernah mau membuka maskernya? Lebih dekat lagi boleh? Karena saya menjaga diri saya juga, Pak. Menjaga diri Liga. Kenapa? Karena kan banyak yang bilang saya saksi kunci. Jadi pada waktu itu Liga Akbar menyampaikan bahwa Vina dan Eki dipukuli, dianiaya, dilempari batu, betul ya? Di kesaksian pengadilan waktu itu. Iya. Betul. Sebenarnya Liga tidak melihat itu. Tidak, Pak. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Tidak. Lalu kenapa? Mohon maaf didekatkan lagi. Lalu kenapa pada waktu kesaksian di pengadilan berbeda? Saya bingung waktu itu, Pak. Saya mau bilang sama siapa. Karena nggak ada yang percaya. Liga pada waktu itu diminta oleh siapa jadi saksi? Pak Rudiana, Pak. Pak Rudiana? Oke. Dari mana kemudian Pak Rudiana tahu kalau Liga mengetahui kejadian di TKP tersebut?
Sampai sekarang saya belum tahu. Betul, belum tahu. Pada waktu itu kan Pak Rudiana minta Liga. Iya. Betul ya? Pada waktu itu kenapa Liga mau? Karena dimintai keterangan soal almarhum Vina dan Eki yang dipakai, dari helm, keadaan motor, itu saja awalnya yang diminta. Pada waktu kejadian Liga ada di mana? Ada di warung SMA 4 saya, Pak. Dekat dengan kejadian TKP itu? Agak jauh. Agak jauh. Iya. Kenapa Pak Rudiana memilih Liga? Apa karena kenal atau karena apa waktu itu? Mungkin karena kedekatan saya sama almarhum Eki dulu. Oh, lalu kemudian apa yang disampaikan Pak Rudiana waktu itu yang seingat Liga? Hanya itu saja, Pak. Diminta tolong, nggak bahasanya seperti apa Pak Rudiana waktu itu? Minta tolong buat memperkuat bukti. Iya. Kan Liga bilang, saya nggak tahu Pak. Iya. Sempat bilang nggak gitu ke Pak Rudiana? Iya, sempat. Terus kenapa kemudian Liga dipaksa atau gimana? Tiba-tiba saya dijemput, Pak, di rumah. Nah terus skenarionya siapa yang ngajarin? Skenario itu, saya udah menolak berapa kali, dibantu sama pemeriksa. Oh, jadi pemeriksa yang ngasih, bahwa ntar kamu ngaku kalau kamu ngelihat. Kamu melihat Vina dan Eki dipukulin, dilemparin batu dan seterusnya, begitu? Diajarin data-data itu? Bukan diajarin, dirangkai, Pak. Iya, maksudnya disampaikan, disuplai, dipasok ke Liga. Dibantu. Ya, di situ cuma ditanyakan ada pelemparan batu atau apa? Seperti pemukulan, pengajaran, apa? Pengajaran. Kalau pengajaran kayak gitu tidak. Pelemparan batu. Ya. Terus Liga jawab? Saya nggak tahu, Pak. Tapi tulisan di BAP melihat. Ya, dia tanyakan, orang kamu ada di situ kok, katanya. Oke. Gitu. Ya, saya bilang, saya nggak tahu, Pak. Saya harus kayak gimana, kata saya. Terus kemudian diarahkan. Iya. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget, Pak. Karena sidang pun itu tertutup, Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk, Pak. Saya bingung banget di situ. Liga menyesali ini semua. Menyesali betul. Kalau seandainya bisa berbalik, Liga akan mengatakan sesungguhnya apapun yang terjadi. Liga tidak ada ancaman disiksa waktu itu? Apa, katakan aja. Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Baik. Dan sampai kapanpun Liga akan mengatakan kebenaran. Sampai kapanpun. LPSK memproses sejumlah permohonan dari saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki. LPSK memastikan bahwa para saksi terkait akan mendapatkan pelindungan demi rasa aman dan nyaman. Hingga kini sudah ada 10 orang yang memohon perlindungan pada LPSK. Menurut Ketua LPSK Ahmadi, kasus ini memiliki tantangan dalam penelaahan. Pasalnya, kasus ini sudah 8 tahun yang lalu sehingga pemohon kesulitan untuk mengingat atau mengungkap secara runtut fakta yang terjadi. Mempertimbangkan sejumlah tantangan tersebut, LPSK perlu waktu agar lebih berhati-hati untuk menelaah kasus ini. Bagi LPSK yang terpenting adalah rasa aman dan nyaman terhadap saksi. Ada beberapa tantangan tentu dalam penelaahan proses pelindungan ini yang dilakukan oleh tim selama proses penelaahan dan tujuannya adalah untuk memberikan pelindungan. Pertama, kita tahu semua bahwa kasus ini atau perkara ini sudah lama, 8 tahun, yang beberapa saksi atau keluarga korban juga tidak mudah untuk mengingat kembali fakta-fakta apa yang mereka ketahui. Ada juga kita semua tahu berkembang beragam pendapat atau pandangan atau keterangan yang banyak melalui media. Itu juga penting menjadi sebuah pertimbangan. Hal lain juga, beberapa saksi telah berpindah tempat tinggalnya.
pendalaman dan asesmen terhadap para korban tentu memerlukan waktu. Karena di saat yang bersamaan, saksi-saksi juga harus dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dalam rangka penanganan perkara tersebut. Kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris Hutapea, meminta penyelidikan lanjutan kasus Vina ditunda terlebih dahulu. Hotman meminta agar Presiden Joko Widodo membentuk tim pencari fakta untuk memberikan rekomendasi ke tim penyidik. Kami melakukan konferensi pers ini karena setelah mengamati perkembangan penyidikan, kalaupun nanti perkara ini dibawa ke pengadilan, di mana Peggy sebagai tersangka, maka motivasi dan fakta sebenarnya secara keseluruhan dari kasus ini tidak akan terbongkar. Tidak akan terbongkar. Karena sekarang ini kan targetnya hanya satu, Peggy. Ya. Sementara misteri kenapa kejadian ini dan kenapa berita acara semua saling bertentangan tidak terbongkar. Apa yang terjadi tidak terbongkar. Ya. Penyidik nanti sama jaksa hanya akan berpatokan kepada hukum acara pidana formil. Dia akan mengatakan 2 alat bukti cukup. Peggy bersalah. Dia akan mengatakan begitu. Akhirnya kasus ini akan menguap dengan sendirinya. Akan berakhir di situ. Sementara yang apakah benar fiktif atau tidak akan lagi ditindaklanjuti. Maka kami dari tim Hotman 911 yang sebagai kuasa hukum dari keluarga Vina berpendapat kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas, untuk menyelidiki fakta sebenarnya, dan setelah terkumpul nanti baru diserahkan kepada penyidik. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Bersumpah demi nama Allah. Aku bersumpah demi nama Allah. Aku sendiri karena kamu tidak bersalah. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Saya rela mati. Saya tidak pernah melakukan perbuatan itu di Vietnam. Padang Arafah bersiap menyambut kedatangan jemaah haji dari seluruh dunia pada Sabtu 16 Juni mendatang. Terkait dengan kesiapan fasilitas tenda untuk jemaah haji asal Indonesia, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas memastikan seluruh fasilitas siap digunakan. Inspeksi persiapan tenda dan seluruh fasilitas penunjang untuk jemaah haji asal Indonesia jelang puncak musim haji di Padang Arafah dilakukan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Inspeksi didampingi pihak Masarik selaku penyedia layanan haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Fasilitas diperiksa mulai dari keran air, dapur, toilet, tempat berwudu, hingga kelistrikan dan kasur untuk jemaah beristirahat. Tercover di tenda ini, tenda lebih bagus, atap lebih menyerap panas, kemudian dindingnya juga sudah pakai PVC itu ya, dan lebih menyerap panas tentu saja, dan sudah dilengkapi dengan colokan-colokan listrik itu. Ada charger magnetik itu, tinggal ditempel udah bisa ngecas. Jadi saya kira ada banyak perubahan signifikan. Selain fasilitas tenda, Menteri Agama juga turut melakukan pemeriksaan makanan siap saji yang nantinya akan dikonsumsi jemaah. Mulai tahun ini, setiap jemaah akan mendapat jatah makan sebanyak 15 kali, yang 6 diantaranya berupa makanan siap saji dengan cita rasa Nusantara. Dari Makkah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, Ayus melaporkan. Ya, sementara itu jamaah calon haji dari seluruh dunia mulai memadati Masjidil Haram. Puncak haji akan dilaksanakan pada 15 Juni mendatang. Dan berikut adalah laporan jurnalis senior Lukman Hanafi dari Makkah, Arab Saudi.
Ya, pemirsa, saat ini jamaah calon haji di Masjidil Haram sangat penuh sekali dalam puncak haji. Para calon haji ini mereka bertawaf memenuhi Masjidil Haram sehingga sangat padat baik di dalam maupun di luar Masjidil Haram. Diperkirakan sekitar 1.350.000 calon haji sudah berkumpul di sini dan mereka sekarang sedang memanfaatkan waktu untuk bertawaf, beribadah di dekat Ka'bah dan di Masjidil Haram karena beberapa hari lagi nanti tanggal 15 mereka akan bergeser ke Arafah untuk mengikuti melanjutkan puncak haji di tahun 2024 ini. Pemirsa, tentu haji tahun ini memang berbeda dengan tahun yang lalu karena tahun ini selain harus ada dokumen lengkap dan visa juga lengkap, visa haji tentunya, tapi tahun ini diberlakukan wajib dengan smart card atau kartu pintar. Bagi jamaah haji yang tidak memiliki kartu pintar, maka mereka jika kena razia maka akan tidak diizinkan untuk berhaji dan mereka akan dipulangkan dengan tiket yang dibeli sendiri. Nah, ini bisa dilihat, ini saya ngambil dari atas, ini puncak di menara paling tinggi. Kalau yang di menara Jam-Jam atau menara jam ya tepatnya, kalau orang kita menyebut adalah menara jam. Ini kita lihat dari atas sangat padat, pemirsa. Jadi ini adalah gambaran bagaimana padatnya suasana saat ini di Masjidil Haram, sehingga untuk mengurangi atau mencegah hal yang tidak diinginkan, pemerintah Arab Saudi pun memperketat pengamanan, bahkan pengamanan kali melibatkan sekitar 14.000 aparat gabungan dari tentara dan polisi Arab Saudi, juga 8.000 relawan yang mereka kemarin sudah melakukan parade atau menggelar parade sebagai langkah awal untuk pengamanan prosesi haji di tahun 2024 ini. Dari Menara Jam di Mekah, Arab Saudi, Lukman Hanafi melaporkan. Demi kelancaran ibadah jelang puncak haji di Arafah, Kementerian Agama bekerjasama dengan pihak terkait di Arab Saudi gelar simulasi pergerakan jemaah dari hotel ke Arafah. Di tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi melakukan terobosan melalui penggunaan smart card sebagai akses masuk jemaah ke Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Agar jemaah mudah memahami penggunaan smart card, Kementerian Agama bekerjasama dengan Kementerian Haji Arab Saudi Masyarik, pihak ketiga yang membantu pelaksanaan operasional haji, markas dan maktab menggelar simulasi keberangkatan jemaah dari hotel ke Arafah. Mengingat pentingnya smart card sebagai akses masuk ke Ar-Muzna, jemaah dihimbau agar menyimpannya dengan hati-hati dan aman agar tidak hilang. Pemirsa, seperti apa strategi timnas sepak bola Indonesia menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026? Saat ini kita telah terhubung dengan Aji Santoso, mantan pelatih timnas Indonesia. Halo, selamat sore Pak Aji. Selamat sore, Bu Wiki. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Indonesia berhasil menekuk Filipina. Bagaimana Anda melihat permainan timnas semalam? Ya, tentunya kita apresiasi dulu ya, selamat buat timnas kita yang mana pada pertandingan tadi malam tampil cukup bagus dan akhirnya bisa memenangkan pertandingan yang akhirnya tim kita bisa lolos ke fase ketiga. Tentunya ini satu sejarah lagi baru diukir oleh Coach Sintayong dan para pemain, di mana Indonesia menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang lolos ke babak ketiga. Kalau melihat pertandingan tadi malam, saya sangat senang pemain-pemain tampil cukup bagus, menekan sepanjang pertandingan. Memang dalam pertandingan tadi malam, pemain tim kita harus harus menang, karena kalau tidak menang tentunya akan agak sulit ya. Tetapi dengan permainan gemilang semua pemain dan Tom Haye bisa mencetak gol dari jarak jauh, terus gol kedua juga diciptakan oleh Rizky Ridho melalui attacking set piece. Tentunya ini modal yang sangat bagus untuk pertandingan berikutnya. Perlu diingat bahwa untuk babak ketiga ini tidak mudah, pasti lebih sulit daripada sebelumnya, karena tim-tim yang
18 tim ini memiliki kualitas yang kualitasnya kita harus mengakui, kita harus jujur bahwa tim-tim ini berada di atas kita, tetapi tidak perlu berkecil hati, tetapi di dalam sepak bola itu semua memungkinkan. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh tim mempersiapkan tim dengan baik untuk menghadapi pertandingan di babak ketiga. Seperti itu. Baik, selain ada Pak Aji, ada juga Pak Sumarji, manajer dari Timnas Indonesia. Selamat sore Pak Sumarji. Ya, selamat sore. Mohon maaf, saya lagi dinas di Jogja. Jadi suara saya selamat terdengar dengan jelas ya. Baik. Ya. Pak Sumarji, mungkin boleh Anda menggambarkan kepada pemirsa Sindo News seperti apa kemudian dari tahap persiapan dan juga bagaimana sebetulnya Sintayong membangun kepercayaan diri dari pemain pada saat match akan dimulai. Seperti itu mungkin gambarannya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi memang kemarin di round 2 itu terutama kita di match terakhir lawan Filipina itu kan pertandingan yang sangat menentukan sekali. Maka ketika kita menghadapi situasi yang tertekan, itu dibutuhkan cara yang tepat agar supaya para pemain tidak terbebani. Nah, kalau berkaitan dengan apa yang dilakukan, tentu kaitannya dengan kita menghadapi Filipina. Coach Sintayong kan sudah punya data berdasarkan evaluasi, berdasarkan info data dari tim analis ya. Dari situ tentu dipakai untuk menentukan strategi apa yang akan dilakukan. Sekali lagi, pertandingan kemarin itu pertandingan yang betul-betul membuat para pemain itu punya keinginan yang kuat untuk bisa lolos gitu. Dengan demikian, karena para pemain ini punya semangat dan punya tekad dan keinginan yang sama, ya alhamdulillah diberikan kemudahan. Artinya para pemain semuanya mau bekerja dengan keras dan tidak menganggap bahwa lawan yang kita hadapi Filipina itu adalah lawan yang enteng gitu. Sehingga semuanya ya bekerja bersama-sama. Tidak ada para pemain yang dimainkan diberikan tugas tanggung jawab itu ada ego seperti sebelum-sebelumnya, karena itu bagian yang ditekankan kepada para pemain. Siapapun yang bisa mencetak gol, siapapun yang bisa menciptakan assist, itu adalah bagian terpenting dari tim. Karena salah satu poin yang menjadi catatan juga adanya chemistry di para pemain agar betul-betul itu ada dan diadakan gitu, sehingga betul-betul bisa membuat tim ini bisa menang di pertandingan kemarin. Baik, artinya dari semua pemain begitu sudah satu padu, satu semangat untuk memenangkan match semalam begitu ya. Lalu bagaimana sebetulnya upaya dari Sintayong sendiri memetakan kekuatan lawan dan bagaimana mengakali pemetaan tersebut dengan berbagai macam strategi yang sudah diterapkan semalam dan ternyata berhasil? Ya, jadi tadi seperti saya katakan di awal, jadi dalam menentukan strategi itu kan mendasari dari hasil analis ya, hasil tim analis yang sudah bekerja dari beberapa game yang dilakukan tim lawan. Filipina lawan Irak, Filipina lawan Vietnam, itu kan semua dipelajari dan dari hasil analis itulah yang dipakai untuk menentukan strategi. Dan kita lihat kemarin strateginya cukup bagus di pertandingan semalam dan hasilnya juga bisa kita lihat sangat luar biasa hasilnya. Tetapi kembali lagi, memang pertandingan melawan Vietnam dan melawan Filipina dan melawan Irak itu berbeda. Berbeda cara mainnya, berbeda juga strateginya. Nah, kemarin kita semua bisa melihat bahwa para pemain betul-betul semuanya bisa bekerja sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan sudah diajarkan, sudah disampaikan kepada para pemain semuanya, dan semuanya bisa dilaksanakan itu dengan baik gitu. Baik, bicara mengenai strategi, saya ke Pak Aji terlebih dahulu. Apa yang perlu diantisipasi di tahap berikutnya ataupun putaran berikutnya oleh timnas Indonesia?
Pak Haji? Iya, Bung, untuk tahap berikutnya ini tentunya saya sangat yakin lawan lebih kuat daripada sebelumnya ya. Tapi yang perlu ditingkatkan lagi semuanya dari segi aspek fisik, dari segi aspek mental, dari segi aspek taktikal itu harus ditingkatkan karena kita masih ada waktu untuk persiapan. Jadi menurut saya harus lebih giat lagi, harus lebih bersemangat lagi. Tentunya Coach Sintayong sudah menganalisa lawan-lawan yang akan dihadapi untuk pertandingan di babak berikutnya. Kembali saya sampaikan bahwa semua aspek harus ditingkatkan, termasuk kebersamaan pemain. Saya yakin sekelas Coach Sintayong dan di situ sebagai manajer ada Pak Sumardi yang berpengalaman di sepak bola, tentunya beliau sudah sangat paham bagaimana untuk meningkatkan chemistry pemain, bagaimana untuk meningkatkan mental pemain, karena sekali lagi saya sampaikan bahwa untuk pertandingan di babak berikutnya yang tersisa dengan 18 tim yang mana nanti dibagi 3 grup, setiap grup ada 6 tim dan pertandingan terjadi dengan sistem home and away. Tentunya ini juga satu keuntungan juga karena ada home and away. Jadi menurut saya Coach Sintayong dan Pak Sumardi bersama tim sudah harus tahu lah apa yang harus dipersiapkan untuk pertandingan yang lebih berat ini. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana mampu nggak kira-kira tim Indonesia lolos. Nah tentunya kita tidak boleh pesimis. Kalau kita pesimis itu sangat tidak bagus. Artinya di dalam sepak bola itu semua memungkinkan. Semua memungkinkan. Jadi siapa tahu dengan persiapan yang bagus ada faktor luck yang juga menaungi tim kita yang akhirnya kita bisa lolos ke Piala Dunia, final Piala Dunia 2026 nanti. Meskipun saya sampaikan di depan bahwa ini tidak mudah karena lawan-lawan jujur kita sampaikan kualitasnya ada berada di atas timnas kita. Tetapi jangan lupa di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi. Seperti itu, Bung. Ya, sedikit Pak Haji, pelatih Sintayong atau Coach Sintayong ini ungkap akan ada menambah 1 pemain diaspora baru begitu ya untuk kemudian bertanding di seri berikutnya ataupun mungkin match berikutnya. Bagaimana Anda menilai ini sebagai kemudian strategi yang memang diperlukan? Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Sumarji. Iya, jadi memang fase ini fase yang lebih berat. Tentunya kalau Coach Sintayong ingin menambah kekuatan, saya sangat yakin pemain yang akan direkrut nanti pasti kualitasnya juga mungkin bisa dikatakan lebih bagus daripada pemain yang ada. Jadi memang untuk mencapai mimpi yang mana tinggal selangkah lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia, saya kira kita harus cepat support. Karena kita bisa bayangkan betapa bahagianya masyarakat Indonesia kalau timnas kita bisa bermain di Piala Dunia pada tahun 2026. Jadi menurut saya apapun keputusan demi kebaikan tim ini harus kita support. Seperti itu. Baik, Pak Suroji, bagaimana Anda melihat persiapan dari timnas Indonesia sendiri menuju putaran berikutnya begitu? Strateginya seperti apa? Dan tadi kurang lebih pertanyaan yang sama, pelatih Sintayong juga ungkap akan menambah 1 pemain diaspora baru. Persiapannya seperti apa dan apakah ini kemudian menjadi satu hal yang memang akan benar-benar dilakukan? Ya, jadi itu yang kita dilakukan pembahasan kemarin ketika kita selesai game. Memang kalau kita akan bisa lolos, tentunya kesiapan dan persiapan khususnya para pemain ini harus betul-betul disiapkan dengan baik. Kalau kita melihat memang di timnas kita saat sekarang ini sebenarnya sudah cukup baik, tetapi kalau kita kepingin lolos, karena kita tahu bahwa kalau yang akan kita hadapi itu adalah tim-tim besar ya, negara-negara besar yang selama ini sudah terbiasa lolos ke Piala Dunia. Sehingga dengan adanya itu tentu yang benar-benar kita persiapkan adalah kualitas daripada para pemain. Kita tidak pungkiri bahwa pemain-pemain yang ada saat sekarang ini memang butuh lagi support 1 atau 2 orang yang memang betul-betul dibutuhkan pada posisi yang saat sekarang ini dirasa kurang. Maka upaya itu yang saat sekarang ini sedang kita pertajam dan kita lihat perkembangannya, dan itu juga sudah disampaikan oleh Ketua Umum bahwa memang perlu adanya penambahan perkuatan pada posisi tertentu yang memang saat sekarang ini dibutuhkan. Dan memang tidak mudah mencarinya,
mencari diaspora yang memang sesuai dengan kebutuhan, dengan grade A itu tidak mudah, memang sulit. Tetapi yang kita patut untuk bisa kita cermati adalah satu yang sudah dinaturalisasi, yang sudah selesai, itu yang saat sekarang ini sedang berproses di CAS. Nah itulah mudah-mudahan nanti ada titik terang dalam waktu dekat sehingga bisa kita manfaatkan dan kita pakai untuk memperkuat tim. Itu yang mungkin yang harus kita persiapkan. Tetapi manakala itu semua juga tidak menemukan, tentu yang ada saat sekarang ini yang harus betul-betul kita persiapkan dengan baik. Ini yang harus kita, ini nanti yang akan kita bicarakan dengan tim kepelatihan dalam waktu dekat. Karena kan nanti tanggal 27 itu kan ada drawing di Malaysia. Dan kesempatan itu nanti setelah itu akan kita pakai untuk berdiskusi lagi secara detail dengan tim kepelatihan ya, supaya langkah ke depan apa. Karena memang kembali lagi seperti apa yang disampaikan oleh Coach Aji tadi, tidak mudah, akan sulit ini kalau kita tidak mempersiapkan itu dengan sebaik-baiknya. Waktu masih ada, kesempatan masih ada, dengan kita menatap masa depan yang lebih baik, punya cita-cita yang lebih baik lagi, lebih tinggi lagi, impian kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia, ya harus semua kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk Timnas Indonesia agar kemudian terus menyumbangkan prestasi dan membuat masyarakat Indonesia bangga begitu ya. Terima kasih Pak Haji Santoso, mantan pelatih Timnas Indonesia, dan juga Pak Sumarji, manajer Timnas Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Sukses, sehat selalu, sampai jumpa. Ya, terima kasih Coach. Mohon maaf, Coach. Terima kasih Pak Menteri, sukses. Ya. Ini pemirsa, tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto mendatangi Komnas HAM. Mereka mengadukan perihal penyitaan ponsel serta buku agenda dan perlakuan kurang menyenangkan oleh penyidik KPK kepada staf Hasto bernama Kusnadi. Tim kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang datang ke Komnas HAM antara lain Roni Telapesi, Petrus Celestinus, serta staf Hasto Kusnadi. Mereka mengadukan perlakuan yang tidak menyenangkan terhadap Kusnadi oleh penyidik KPK bernama Rosa. Menurut tim kuasa hukum Hasto, perlakuan penyidik KPK tersebut diduga melanggar prosedur dalam pemeriksaan dan penggeledahan Kusnadi. Mereka meminta Komnas HAM memanggil Kapolri karena penyidik yang bertugas di KPK merupakan anggota Polri. Tim hukum Pak Hasto yang kemarin juga hadir di KPK, mereka ini adalah saksi yang melihat langsung bagaimana penyidik Rosa memperlakukan saudara Kusnadi secara sewenang-wenang, melanggar prosedur mengenai penggeledahan dan penyitaan, ya, melanggar hak ajasinya karena dia merasa tersandera, hak kemerdekaannya untuk bebas itu disandera oleh penyidik KPK selama 3 jam di KPK. Selanjutnya, pengadu juga meminta dalam kaitan dengan peristiwa kesewenang-wenangan penyidik KPK. Karena penyidik ini adalah anggota Polri, maka dalam penyelidikan KPK, Komnas HAM, kami meminta Komnas HAM juga memanggil Kapolri untuk didengar penjelasannya, mengapa praktek-praktek penyidikan di KPK sekarang ini sangat merosot. Itu langsung dengar dipanggil Bapak, saya langsung ke atas diantar sama tim yang ngantar saya, yang baju hitam, yang pakai masker. Begitu di atas, saya itu saya ngasih HP bukannya itu, tapi malah digeledah. Saya nggak tahu, padahal saya nggak ada kaitannya dengan saksi. Dia bilang katanya Bapak minta HP, ya saya kasih HP, tapi nggak sesuai yang diomongin sama Pak Rosa itu. Jadi yang di atas saya itu digeledah dan barangnya disita. Diintimidasi, bentak-bentak. Banyak, pokoknya saya dibentak-bentak, saya merasa dibohongin juga. Katanya yang dipanggil Bapak itu ternyata enggak, sampai perdebatan di lantai 2 antara Bapak sama Pak Rosa. Di situ Bapak itu membela saya. Kenapa kamu di atas? Itu kan. Ternyata saya nggak dipanggil. Bapak minta sama Pak Rosa itu.
Sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa Syahrul Yassin Limpo hari ini menghadirkan ahli pidana. Saksi ini akan menjadi saksi ahli yang meringankan bagi SCL dalam kasus ini. Saksi ahli yang dihadirkan adalah ahli pidana Profesor Agus Surono dari Universitas Pancasila. Dalam persidangan, Agus Surono banyak memberikan keterangan dan penjelasan dasar terkait persoalan hukum, baik hukum pidana maupun khusus. Selain itu, dalam persidangan kuasa hukum terdakwa SCL sempat bertanya kepada Agus Surono terkait perintah atasan kepada bawahan. Agus menjawab pada dasarnya perintah atasan kepada bawahan harus menganut itikat baik, sehingga apabila bawahan melanggar perintah atasan, maka kesalahan ada pada bawahan. Sebelumnya SCL menghadirkan 2 saksi meringankan lainnya dalam persidangan 10 Juni lalu, diantaranya adalah ex-honorer Dirjen Hortikultura Kementan, Rafli Fauzi, dan staf ahli gubernur Subbidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan, Abdul Malik Faisal. Kalau pemerasan itu ada pihak yang menerima tadi, ya, dalam konteks ini adalah misalkan pegawai negeri atau penyelenggara negara itu penerimaan itu merupakan akibat dari adanya satu perbuatan memeras pihak lain. Misalkan contoh dalam pengurusan izin, ya, pengurusan izin. Kalau kemudian ini izin Anda akan saya terbitkan, tapi Anda harus dan seterusnya. Ya, bahwa bentuk pemerasan itu bisa saja secara fisik atau bisa juga secara verbal. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto hari ini mewakili pemerintah Indonesia hadir dan berbicara di konferensi tingkat tinggi Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di Amman, Yordania. Dalam pidatonya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bencana kemanusiaan di Gaza harus segera diatasi. Prabowo juga menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk membantu rakyat Gaza mulai dari aspek medis hingga pendidikan, serta meningkatkan kontribusi kepada lembaga bantuan dan pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina UNRWA. Menhan Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa Indonesia mendukung berdirinya negara Palestina. We call on the findings of the International Court of Justice to be enforced. The humanitarian catastrophe unfolding before our eyes must be addressed immediately. Indonesia was one of the first to support the proposals recently announced by the President of the United States, Mr. Biden. This calls for an immediate ceasefire and subsequent phases leading to a real and lasting solution to the Palestine issue. Indonesia is ready to contribute to all efforts that can lead to this ceasefire, this immediate ceasefire, and to take part in all the phases following such an immediate ceasefire. We will significantly increase our contributions to UNRWA and other immediate humanitarian assistance. Usai menyampaikan pidato di konferensi tingkat tinggi Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza, Menhan Prabowo Subianto bertemu dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony John Blinken di Amman, Yordania. Menhan menegaskan Indonesia siap bekerja sama dengan Amerika Serikat, Mesir, dan Qatar untuk mewujudkan gencatan senjata permanen di Palestina. Kepada Prabowo, Blinken mengucapkan terima kasih atas dukungan Indonesia terhadap proposal gencatan senjata dan menjamin pembebasan semua sandera. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, unjuk rasa puluhan mahasiswa di gedung DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa Timur berlangsung ricuh. Masa aksi terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian lantaran memaksa masuk ke dalam gedung Dewan. Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lumajang terlibat aksi saling dorong dengan pihak kepolisian di depan gedung DPRD Kabupaten Lumajang. Masa aksi merangsek dan memaksa untuk memasuki gedung Dewan karena kecewa tak kunjung ditemui oleh perwakilan pimpinan Dewan Kabupaten Lumajang. Tak hanya itu, masa aksi juga membakar poster dan spanduk di Jalan Nasional Lumajang Probolinggo hingga menyebabkan kemacetan.
Aksi puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Lumajang Bergerak ini menyuarakan penolakan terhadap peraturan pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang dinilai membebani masyarakat. Kita selaku aktivis mahasiswa menuntut terkait peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2024 atas perubahan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 atas penyelenggaraan perumahan rakyat. Itu dirasa sangat membebankan buat rakyat karena salah satu bentuk potongan dari pemberlakuan peraturan itu sangat dirasa itu menjadi beban buat rakyat. Mereka menuntut pemerintah meninjau kembali kebijakan TAPERA karena tidak berpihak kepada kaum buruh. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo membuka suara mengenai rencana upacara kemerdekaan HUT RI ke-79 digelar di Jakarta dan Nusantara, tak hanya digelar di satu tempat. Menurutnya pertimbangan itu dilakukan karena saat ini masa transisi perpindahan ibu kota. Presiden Joko Widodo buka suara mengenai rencana upacara kemerdekaan HUT RI ke-79 digelar di Jakarta dan Nusantara, atau tak hanya digelar satu tempat. Menurutnya pertimbangan itu dilakukan karena saat ini masa transisi perpindahan ibu kota. Menurut Jokowi, ketika peraturan presiden terkait perpindahan IKN sudah dikeluarkan, maka perayaan HUT RI dilakukan di satu tempat, yakni Nusantara. Enggak, ini kan masa transisi, ya, masa transisi dari Jakarta menuju ke IKN Nusantara. Agar ada perjalanan menuju pindahnya itu kelihatan. Jadi di sini tetap dilakukan, di sana tetap dilakukan. Nah, nanti tahun depan kalau sudah ada keputusan presiden mengenai perpindahan, baru nanti di IKN saja. Termasuk juga urusan yang berkaitan dengan mobilisasi, transportasi, akomodasi, itu tidak mudah. Namun menurut Jokowi, dalam penyelenggaraan upacara di IKN nantinya juga akan mengundang banyak tamu penting hingga mantan Presiden RI. Kita ke informasi lain, pemirsa. Pembukaan Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair 2024 akan berlangsung malam ini di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Konser musik dan pesta kembang api akan meramaikan pembukaan PRJ yang digelar setiap tahun dalam rangka HUT DKI Jakarta. Menjelang pembukaan PRJ malam nanti, seluruh persiapan di lokasi telah rampung dilakukan. Pasukan pengaman Presiden terlihat tengah melakukan sterilisasi lantaran Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka langsung pameran terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pembukaan PRJ akan digelar dengan konser musik dan pesta kembang api mulai pukul 7 malam. PRJ adalah kegiatan rutin tahunan dalam rangka HUT DKI Jakarta dan akan menjadi ajang jualan produk-produk industri serta UMKM. PRJ juga menyediakan hiburan berupa konser musik setiap harinya. Sementara harga tiket masuk dijual mulai dari Rp40.000 per orang. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, jelang pembukaan Pekan Raya Jakarta 2024, kami telah terhubung dengan rekan Irfan Hardiansyah yang berada di area PRJ. Selamat sore, Irfan. Bagaimana persiapan jelang pembukaan Pekan Raya Jakarta yang kemudian akan dilaksanakan nanti malam? Baik, terima kasih Wiki dan juga pemirsa. Memang benar, ini berbagai persiapan sudah mulai dilakukan sejak pagi tadi hingga siang tadi. Mulai dari dekorasi tenan, kemudian juga loading barang. Dan terlihat di belakang kami ini para pengunjung sudah mulai ramai berdatangan ke Jakarta Fair 2024 ini. Dan memang rencananya pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat nanti, di Jakarta Fair ini akan ada seremoni dan juga dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Wiki dan juga pemirsa, Jakarta Fair 2024 ini berlangsung mulai hari ini Rabu 12 Juni
sampai dengan 14 Juli mendatang. Itu artinya selama 33 hari ke depan pengunjung akan dimanjakan dengan beragam stand dan juga pameran yang sudah tersedia di Jakarta Fair ini. Kemudian Jakarta Fair tahun ini juga mengusung tema Jakarta Fair mendorong pertumbuhan ekonomi nasional bersaing di pasar dunia, yang mana akan ada sekitar 2.500 lebih tenan yang tergabung di Jakarta Fair Kemayoran dan ada sekitar 1.500 lebih stand yang akan memamerkan beragam produk unggulannya mulai dari otomotif, kemudian juga fashion, serta kuliner. Dan yang paling ditunggu memang dari event tahunan ini yakni konser musik yang sering dilakukan di event Jakarta Fair ini, di mana akan ada ratusan band dan juga musisi ternama yang akan menampilkan hiburan yang akan menghibur para pengunjung. Nah, bagi Anda pemirsa yang ingin datang ke Jakarta Fair ini, Anda bisa datang setiap harinya mulai dari hari Senin hingga Jumat. Ini dibuka sejak pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan 10 malam. Dan untuk di hari weekend atau Sabtu Minggu ini sudah dibuka mulai dari pukul 10 pagi hingga 10 malam. Dan untuk pembelian tiket Anda bisa langsung beli secara online maupun on the spot di Jakarta Fair ini. Dan ini tiket dibanderol dengan harga mulai dari Rp40.000. Wiki. Baik, ini dapat menjadi opsi keseruan yang bisa didatangi oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Irfan atas laporan yang sudah disampaikan dari area PRJ Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.